Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Apakah baik-baik aja? Gimana untuk seleksi tahap 1 administrasi, apakah sudah mendapatkan hasil yang terbaik? Selamat saya ucapkan kepada teman-teman semua yang udah berhasil melakukan seleksi tahap 1. Selanjutnya teman-teman akan melaksanakan yang namanya seleksi tahap 2, yaitu yang namanya seleksi SKD. Tapi terkadang kita bingung. Buat teman-teman mungkin yang baru lulus tahun ini, banyak yang kayak sekarang bingung bagaimana sih cara bagi belajarnya antara SKD maupun UTBK. Nah, sekarang saya akan membahas itu. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita bisa membagi antara UTBK SBMPTN dan menghadapi SKD kedinasan. UTBK sendiri merupakan ujian tulis berbasis komputer yang dia diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri dalam menseleksi dan memfilter para mahasiswa barunya. Dan tentu dalam seleksi tersebut ada yang namanya tes, yaitu kita kenal sebagai UTBK. UTBK itu terbagi dari 3 jenis. Yang pertama yaitu saintek, yang kedua sosum, dan yang ketiga adalah campuran. Sekarang kita akan membahas mengenai berapa sih jumlah soalnya. Dalam UTBK untuk saintek berjumlah 160 soal dan untuk sosum sejumlah 180 soal. SKD, seleksi kompetisi dasar. Seleksi ini merupakan seleksi yang kata orang dan menurut saya sendiri sangat sulit. Kenapa? Karena dalam SKD merupakan suatu bentuk proses dalam pemilihan yang memakan banyak korban. Kenapa? Dilihat dari data bahwa dalam SKD merupakan seleksi tahap awal setelah kita melakukan registrasi, terutama dalam memasuki kedinasan, yang dimana dalam SKD ini merupakan bentuk penyaringan secara besar-besaran terhadap perekrutan yang nantinya akan dihasilkan. Karena bisa dilihat dari data, saya mengambil sampel bahwa yang lembaga saya itu IPDN. Baik, sekarang kita akan membahas jumlah soal yang ada pada SKD. SKD itu terdapat dari 100 soal, yang dimana terdiri dari 35 TU, 30 TWK, dan 30 TKP. Tips and trik dari Dava Febra Tama. Pertama, niat. Kalian harus benar-benar berniat dulu supaya kalian dapat dipermudah dan segala urusannya. Karena segala sesuatu harus diawali dengan niat. Apabila niat kita sudah baik, maka insya Allah segala urusan segalanya akan diberi kelancaran. Yang kedua, pelajari setiap soal yang nanti akan diujikan. Baik itu persiapan teman-teman mau milih apa, baik saintek ataupun sosum ataupun campuran boleh. Itu tolong dipelajari bagaimana teknis soalnya, bagaimana jenis soalnya, supaya nanti tidak lagi ada kesalahan ataupun bingung-bingung nanti ketika mengerjakan soal. Ataupun baik SKD, kalian bisa langsung mempelajari langsung soal-soalnya seperti apa sih TU, seperti apa sih TKP, seperti apa sih TWK, supaya mendapatkan gambaran ya. Yaitu cari teman-teman yang bisa memberi dampak positif kepada lingkungan kalian, yang memberi kalian semangat untuk mengejar impian kalian, cita-cita kalian. Karena kesuksesan tidak akan pernah diraih ketika kita mengerjakannya sendiri, tapi kesuksesan akan kita dapat raih ketika kita melakukan kerjasama atau collab. 4, kalian harus memiliki metode belajar atau jadwal belajar kalian supaya dapat terorganisir. Mungkin hari ini akan belajar tentang UTBK, mungkin nanti besok belajar tentang SKD, atau mungkin paginya SKD, atau nanti malamnya UTBK. Pokoknya kalian harus punya metode dan cara belajar kalian masing-masing sesuai dengan kemampuan, jangan dipaksakan. Ingat, jangan dipaksakan, tapi harus sesuai dengan kemampuan. Karena sesuatu yang telah diniatkan dari awal pasti kalian akan kerjakan. Metode untuk melakukan pembagian belajar itu sangat penting, karena
kita perlu yang namanya persiapan, tapi kita juga harus perlu yang namanya istirahat dan perlu yang namanya hiburan. Tapi ingat, jangan terlalu sibuk dengan yang namanya hiburan, karena hidup ini bukan sebuah hiburan, tapi hidup ini sebuah perjuangan. Kelima, jasmani. Jasmani itu sangat penting, terutama pada sektor kesehatan. Kalian jangan sampai kesehatan kalian drop ataupun nantinya sakit apabila kalian saat melaksanakan tes itu. Jangan sampai kayak gitu. Kalian harus benar-benar balance. Sesuatu yang mahal itu yaitu kesehatan. Karena ketika kesehatan itu hilang, itu benar-benar kita rasakan betapa itu suatu nikmat. Dan yang paling penting, poin terakhir yaitu tentang rohani, tentang hubungan kita dengan Tuhan kita, hubungan kita dengan teman kita, itu harus benar-benar kita jaga banget. Terutama doa sih. Di sini doa yang benar-benar kunci utama kesuksesan kita itu tergantung bagaimana kita meminta doa kepada orang-orang di sekitar kita, terutama pada orang tua kita, ayah kita, ibu kita yang telah membesarkan kita. Tentu kita harus meminta restunya supaya apapun yang kita lakukan itu dapat diberi keberkahan dan dapat dijalankan dengan penuh kelancaran. Dan insya Allah kita bakal sukses ketika kita melakukan hal tersebut. Ketika kita mengisi kerohanian kita dengan baik, segala urusan kita itu akan berjalan sangat mudah ketika kita menyerahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya akan selalu mendoakan kalian, keberhasilan kalian. Jangan pernah mengkerdilkan diri sendiri sebelum kalian melakukannya. Jangan pernah merasa diri kalian tidak mampu atau tidak bisa ketika kalian tidak untuk berani melakukannya. Karena sesuatu itu tidak akan pernah kita anggap mudah ketika kita tidak pernah untuk melakukannya. Tapi sesuatu akan sangat mudah untuk kita lalui ketika kita mau untuk mencoba melakukannya. Dan jangan lupa untuk follow di IG Dava Febra Tama. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.